Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengan memohon ridha dan magfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh pengurus Masjid Jami Nurul Istiqomah Lapong Koda dimulai dengan mengajak hadirin wal hadirat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Agus Riyadi Bakri SPDI. Kepadanya dengan hormat disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatah kata dari pengurus Masjid Nurul Istiqomah Lapong Koda yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Muda Ismail Saleng SAG SPDI MH kepadanya dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat guru kita Profesor Dr. Haji Andi Darsalam MA, dosen UIN Alauddin Makassar, yang nantinya insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita semua. Yang saya hormati bapak-bapak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, serta hadirin hadirat, para undangan yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga segala aktivitas keseharian kita, baik yang sekaitan dengan urusan dunia maupun yang sekaitan dengan urusan akhirat, dapat kita laksanakan. Termasuk saat ini kita sedang melaksanakan satu syiar Islam sebagai tanda kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengadakan peringatan Maulid yang di sebagian daerah belum mampu untuk melaksanakan dan belum diizinkan untuk melaksanakan acara seperti ini. Sepantasnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah, terutama saat sekarang ini di kota Sengkang ini kita masih diizinkan untuk melaksanakan acara seperti ini yang masih dalam masa-masa pandemi COVID-19. Selanjutnya perkenankan saya mewakili segenap pengurus Masjid Jami Nurul Istiqamah Lapong Koda. Demikian juga mewakili segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan ucapan terima kasih kepada segala pihak yang telah memberikan bantuannya, baik buah-buah pikiran maupun bantuan materi, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Demikian juga kami
mewakili panitia menyampaikan terima kasih kepada seluruh undangan atas kehadirannya dalam acara ini. Karena walaupun panitia berusaha, berupaya untuk melaksanakan kegiatan ini, tapi kalau undangan tidak datang, tentu itu tidak dapat terlaksana. Teristimewa kepada Gurunda dan guru kita semua. Ucapan terima kasih kami sampaikan atas kesediaannya untuk datang menghadiri undangan kami untuk memberikan tausiah kepada kita semua sekaitan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kita masih merindukan bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua setelah mengikuti tausiah Gurunda ada yang bisa kita contoh dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena setiap tahun kita melaksanakan kegiatan Maulid, tentu kita semakin rindu kepada Rasulullah SAW dan semakin ingin untuk menerapkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi memang uswatun hasanah, contoh teladan yang paling baik. Selanjutnya kami mewakili segenap pengurus dan segenap panitia Maulid menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak, kepada undangan, juga kepada Gurunda, bila mana di dalam pelaksanaan acara ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati. Kami mohon dimaafkan karena kami telah berusaha, berupaya menyempurnakan kegiatan ini, tetapi toh kami menyadari bahwa kami adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Manusia memang tempatnya kurang dan salah. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Tempatnya khilaf dan salah. Oleh karena itu kami sekali lagi memohon maaf bila mana terdapat hal-hal yang tidak berkenan. Sekali lagi kami mohon dimaafkan. Pada akhirnya kami memohon kepada seluruh hadirin, sekiranya nanti guru kita menyampaikan tausiahnya, maka hendaklah kita melepaskan HP dan menyimak dengan baik dari tausiah yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan ada berkah yang kita dapatkan dan kita bawa pulang. Sekira cukup sekian. Wabillahi taufik wassaada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia, acara selanjutnya hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus pembacaan doa oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Haji Andi Darussalam MA, dosen UIN Makassar. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah huwal awwalu alladzi la syai'a qablah
وهو الآخر الذي لا غاية بعده وصادق في الوعد عادل في الحكم وهو ربط بين قلوبنا بدعوة الإسلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat rahimakumullah, khususnya para ulama, para tokoh masyarakat, para pendidik, khususnya takmir Masjid Nurul Istiqomah yang mudah-mudahan semuanya diridai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang hadir semua di sini ini kita merasakan kegembiraan dan kita bergembira semuanya, dan mudah-mudahan kegembiraan kita ini juga mengantarkan kita untuk bergembira selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mau merenung lebih jauh, untuk apa sebenarnya Allah mengutus ini para nabi? Semenjak Nabi Adam sampai kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin anak-anakku yang di SMA itu ada pelajaran agama Islam yang diterbitkan oleh Kementerian Agama yang berjudul tentang sejarah Nabi dan akhlak beliau. Itu dijelaskan di situ, dan ini banyak ditulis dalam kitab-kitab syarah hadis, bahwa Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah mengutus 124.000 nabi, dan dari 124.000 nabi itu ada 313 yang dilantik menjadi rasul. Kemudian hanya 25 yang dijelaskan sejarahnya secara rinci di dalam Al-Quran. Jadi bisa dibayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa semenjak dunia ini ada, semenjak Nabi Adam itu sudah ada pernah hadir di dunia ini 124.000 nabi, 313 rasul, dan hanya 25 yang diceritakan dalam Al-Quran. Dan pamungkasnya adalah junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua hadir untuk memikirkan dan merenungkan bersama untuk apa sebenarnya Nabi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, sebelum saya masuk ke sini saya ingin mengingatkan lebih awal. Makadai idi rufatawe na pancaji ki fong Allah taala tenia untuk tuoka kulinoi bawang. Si tunggat-tungan na idi rufatawe, kita ini adalah makhluk akhirat. Manusia adalah makhluk akhirat yang hanya mampir sebentar di dunia. Lepami cinampak ka kulebo na tanay. Si tunggat-tungan na pancaji ki fong Allah taala sari kuam mengituo ki mananungan mato resori mondri. Yero perlu ya jepi madeceng. Maka da idi rufatawe si tunggat-tunggan na pancaji ki fong Allah taala sari kuam mengituo ki mananungan mato resori mondri. Nakuro sori mondri dua mitu onrong.
Yang pertama adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang biasa kita sebut dengan surga. Dan yang kedua adalah tempat yang penuh dengan penderitaan yang sering kita katakan sebagai neraka. Tega ki matu monro kako Sri Monri kogi surga atau kogi neraka itu ditentukan dalam kehidupan di dunia yang hanya satu kali ini saja. Cicemi bawa pak, ibu-ibu dan bapak-bapak, cicemi bawa toka kulebok na tanah. Maka kehidupan di dunia ini ternyata kehidupan main-main, kehidupan yang menentukan apakah kita nanti di akhirat bahagia selamanya ataukah kita sengsara tidak punya batas waktu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah diutusnya para nabi untuk mengingatkan kepada kita, maka dawe sininna rufatawe, kamu ini adalah makhluk akhirat. Mengingatkan kita nasabak makukwe pak, bukan hanya sekarang. Riolo famaro mega to malufe sange akhirat. Lino bawa nalalung. Nareko dan diperingrai tentang akhirat. Pasti banyak orang yang lupa. Sedangkan ifaringarangi bawang na biasa mo panalupay. Apalagi kudek mena ifaringarangi. Maka inilah tujuannya diutusnya para nabi untuk mengingatkan kepada manusia bahwa wahai manusia, kamu adalah makhluk akhirat yang akan hidup selama-lamanya nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, atau kita bisa memakai bahasa sederhana yang lain. Situngat-tungan na fung Allah Ta'ala na pancadi ki sarikuam mangit tamamana ki suruga. Jadi saya ulangi ini penting. Na pancadi ki fung Allah Ta'ala na utusui nabin na fung Allah Ta'ala, tujuannya agar kita semua ini masuk ke dalam surga. Bahkan makadai fung Allah Ta'ala na kolam malabbiye wallahu yada'u ila daris salam. Allah mengajak semua manusia untuk masuk ke dalam surga. Oleh karena itu makadai nabita kullu ummati yadkhulunal jannah. Sininna ummatku nasan nabita pasti tamamalangi surga. Saya yakin yang hadir semua di sini adalah umatna nabita. Jadi yakin maki bawa pak, maka di sini lang kay kakul na masiji makku terus saliwan na masiji eta mamana ki suruga tumatu iya insyaallah. Malu pula de to minta maka kita masuruga iya. Deto na makade na bitta nigi tahu pura puadi sangi syahada makade asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah de tona pak dua yakin dan percaya pasti tama surga. Iya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi oleh karena itu inilah yang akan kita lihat lebih jauh. Fa makadana bitasninna ummaku tamamana ngi surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Sangadinna iyami de namelo. Wattunna nabitta makkada sininna ummaku tama suruga sangadinna de namelo herangi para sahabat makkada sahabat na nabitta surona fung Allah Ta'ala engka gak tahu de namelo tama suruga makkada nabitta man ata'ani dakhalal jannah nigi tahu taat kepadaku dia akan masuk surga. Dan siapa yang tidak taat kepada aku, dialah yang tidak mau masuk surga. Jadi tergantung matoki di ibu-ibu dan bapak-bapak. Melo kita masuk surga, akacoki loro nabita. Ifego farentana, ini niri papesangkana. Insyaallah tama ke surga. Na yakian na rekode ni fego farentana fung Allah Ta'ala, de to ni fego farentana nabita. Saya yakin susah untuk kita masuk surga. Maksudnya di sini bukan masuk surga pada akhirnya, tapi saya kan sudah katakan tadi asarafuromoki masyahada madeceng na dito tafaddu fung Allah Ta'ala insyaallah tamaki surga. Ya miro ya tahu pak, ibu-ibu dan bapak-bapak
aja talepak ka kuranaka. Iya. Ya kun lepak kiranaka pak bahaya. Iya. Sebab maka dia Nabi tanigi kita lepar kiranaka paling sedikit 70 atau 20 sebutau mondro ka kuranaka. Bilang nih 20 sebu kali 360 so kali si sebu dia bisa bilang iya. Nah biasa tuh tengkalinga atau fanritata maka dai yoro facallange kami namariawa suri mundri pakai sepatu dari api rede letu otakna. Iya. Ya kung kalau latihan aku ke latihan nih. Iya. Hadirin yang mulia, narekor yang kelinga luar biasa. Langsung teringat, ya Allah berikanlah kepada aku kekuatan untuk mengamalkan ini agama. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak, lebih jauh lagi saya ingin menyampaikan, maka dia sebenarnya dalam agama tak angka itu dua mi persoalan besar. Begitupun juga Al-Quran ini. Jadi si tunggu-tunggu na lisan na korangnya, sekalipun kalau kita mengajar di kampus itu kita ajarkan ada akidah, ada syariat, ada muamalah, ada akhlak, kisasul anbiya, isyarat-isyarat ilmiah banyak sekali. Tetapi inti pokoknya dua mi. Yang pertama perintah laksanakan, yang kedua larangan tinggalkan. Tapi saya ingin menjelaskan lebih jauh, ibu-ibu dan bapak-bapak, antara perintah dan larangan ini sebenarnya bagaimana posisinya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak tentu makutanaka kira-kira wadiga roset dia rupa tahu maka siwiang lorifung Allah Ta'ala selama 24 jam. Wadiga runtuki apalah 24 jam. Sebenarnya bisa wadiki beribadah selama 24 jam. Sebab kita, mari kita lihat, ya sanga perintahna fung Allah Ta'ala, si bawa papisangkana fung Allah Ta'ala, yero perintahna fung Allah Ta'ala, ye fatoruntu apalang nariko ifigo, yero perintah. Nariko den ifigo yero perintah, dia toruntu apalang. Tetapi nareko itetangi atau ini niri papesangkana fung Allah Ta'ala, selama den ifigo yero papesangkana fung Allah Ta'ala, letuk tetap untuk apa lang. Jadi narekoden ni fego papesangkana fong Allah Ta'ala tetap untuk apa lang. 24 jam dan ni fego papesangkana fong Allah Ta'ala 24 jam kita beribadah. Ia foto toma dosa nareko ni fego papesangkana fong Allah Ta'ala nampak ima dosa. Tetapi narekoden ni fego makamal aki mataru-taru. Itu si ko perintah fong Allah Ta'ala. Ya pa turuntu apa lang nareko ifigo ya nareko ni ifigo de turuntu apa lang ya to si nareko papesangkana fung Allah Ta'ala selama den ifigo papesangkana fung Allah Ta'ala ma berpahala ki mataru-taru ya pa to runtu dosa nareko ifigo iya sange papesangkana fung Allah Ta'ala. Itulah bedanya antara perintah dan larangan. Jadi perintah itu ya pa to runtu apa lang nareko ifigo tapi dalam larangan, selama kita tidak melaksanakan larangan, tetap kita berpahala. Nanti kita berdosa kalau kita kerjakan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini contoh sederhana supaya mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Contohnya begini, menutup aurat saja ya mudah. Kan aurat laki-laki itu antara pusat dan lutut. Selama orang menutup dirinya antara pusat dan lutut, orang itu berpahala seterusnya. Selama orang itu menutup auratnya, kalau laki-laki nah tutup auratnya antara pusat dan lutut, maka dia berpahala seterusnya. Nanti dia berdosa kalau dia perlihatkan di atas lututnya dan di bawah pusatnya. Begitupun juga perempuan. Jadi perempuan ini selama dia menutup auratnya dengan sempurna kecuali muka dan telapak tangan, maka selama itu dia berpahala. Tapi begitu dia memperlihatkan selain daripada muka dan telapak tangannya, maka dia sudah berdosa.
Jadi ini apa namanya contoh sederhana. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pamase sehingga kita bisa senantiasa meninggalkan semua larangan Allah dan kita sibukkan diri kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang mulia, baik kita kembali kepada Maulid. Maulid ini kan dari bahasa Arab itu Maulid itu adalah waktu lahir, waktu lahir. Nah, jadi kalau Maulid Nabi ini adalah waktu lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlukah kita peringati Maulid seperti ini? Jangankan kita, Pak, Nabi sendiri memperingati hari lahirnya. Bagaimana caranya Nabi memperingati hari lahirnya? Dia berpuasa, sehingga Nabi katakan, saya berpuasa pada hari Senin, zakal yaum wulidtu, pada hari Senin itu saya dilahirkan. Karena saya dilahirkan pada hari itu, saya gembira, saya syukur. Syukur kama pojir fong Allah Ta'ala, nasaba nafancaji ka fong Allah Ta'ala, rijajiaka riasona senenge. Maka saya gembira. Bentuk kegembiraan saya berpuasa. Jadi Nabi sendiri yang merayakan mensyukuri hari lahirnya. Maka peringatan-peringatan seperti ini saya biasa ditanya, bagaimanakah itu orang ulang tahun? Saya bilang kalau dia mengisi ulang tahunnya sebagai bentuk syukur sesuai dengan agama tidak jadi masalah. Cuma yang tidak bagus kalau dia ulang tahun menyanyi-menyanyi, mak joget-joget, ini yang tidak benar ya. Nah, kalau ulang tahun kemudian dia bersedekah kepada fakir miskin, bersedekah kepada para hafiz Al-Quran, kemudian dia puasa, kemudian dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, tidak ada masalah. Nabi sendiri itu bersyukur merayakan sendiri hari lahirnya dengan berpuasa. Jadi kalau kita ini kapan kita dibawa Pak aswaga tajaji, maka deki as-sukamisi ya setiap as-sukamisi puasa ki. Setiap as-sukamisi as-sidaqah ki sebagai tanda syukur atas lahirnya kita. Itu boleh untuk kita kerjakan. Nah, hadirin yang mulia, enggak usah Pak tentang hari lahir ini. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu biasa ki mas puasa Asyura 10 Muharram. Agar puasa 10 Muharram itu adalah tanda syukur atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Makanya waktu Nabi pindah ke Madinah, dia dapati orang Madinah puasa semuanya. Kemudian Nabi bertanya, hari apakah ini? Dia bilang hari ini adalah hari lahirnya hari lepasnya Musa dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi katakan, kami umat Islam lebih berhak untuk puasa dibanding dengan kamu. Nah, maka hadirin yang mulia, sedangkan lepasnya Nabi Musa dari bahaya, kita bersyukur dengan puasa Asyura. Apalagi dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ada enggak nikmat yang paling besar Pak? Kira-kira agak engkau masih kami nama lopo, kami nama raja, kami nama luar biasa selain daripada kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia naga Pak. Nah, sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mulianya, begitu hebatnya. Nabi Adam saja waktu dia diciptakan oleh Allah, ifancaji Nabi Adam, begitu tapana buka matana Pak, nabuka matana tapana ite kurma kada. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapawattunan ita pangluta Adam la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapamakmatul ngatinna. Ini orang yang Muhammadar Rasulullah, bukan orang biasa ini. Karena namanya disejajarkan dengan Allah. Sehingga Nabi Adam bertanya, "Efwang, niga roero Muhammad yang saya yakin dia adalah makhluk yang paling mulia karena kau sejajarkan namamu dengan namanya." Sehingga dikatakan
bahwa Adam seandainya dewe lo pancaji ro Muhammad majepu dewe pancaji ko. Jadi Adam ini diciptakan itu karena dari cucunya Adam ini akan lahir yang namanya Muhammad. Begitu mulianya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin jamaah Maulid rahimakumullah, maka dengan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan hadiah besar bagi manusia dan kemanusiaan. Dan saya katakan tadi bahwa dunia yang kita tempati ini itu telah dihadiri oleh 124.000 nabi, 313 diantaranya sebagai rasul, dan hanya 25 nabi yang diceritakan dalam Al-Quran. Hadirin yang mulia, cuma saya ingin menggarisbawahi lebih jauh, sebenarnya apa sih misinya nabi yang paling utama? Jadi kita sebenarnya hadir di sini untuk merenung magi sebenarnya Allah Ta'ala nautusui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rasul yang terakhir, Pak. Bahkan dikatakan diharapkan kita untuk senantiasa bersalawat kepadanya. Begitu hebatnya yang namanya Rasulullah ini, Allah katakan dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sitongot-tongenna Allah Ta'ala dan niasinin malaikatna senantiasa bersalawat kepada Nabi. Begitu hebatnya. Jadi Allah Ta'ala saja dengan perlu malaikat selalu bersalawat kepada Nabi. Maka oleh karena itu kita dianjurkan untuk senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan siapa yang bersalawat kepada Nabi, maka Allah juga akan membalas salawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan ampuni 10 dosanya. Dan siapa yang bersalawat kepada Nabi, Allah angkat 10 derajatnya. Luar biasa ini salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian aku tentu pikir untuk apa sih sebenarnya ini salawat? Salawat ini adalah doa agar Nabi diselamatkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Padahal bapak-bapak dan ibu-ibu, ya Nabi tapak namude tumas salawat pasti to tama surga. Kira-kira nih kalau tama surga kutanya lebih tah. Ya. Tidak mungkin ini tama surga, nampak Nabi tadi tama surga, tidak mungkin. Nah, maka hadirin yang mulia, kalau begitu apa pula gunanya salawat? Sebenarnya bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, narekumas salawat lori Nabi sebenarnya bukan untuk Nabi kita, tetapi untuk aletamato. Papadero yang sengge sempajang, magi tu mas sempaja, magi tu mas seket, tangi tu mak baca Quran, perlu kita perhatikan baik-baik. Maka dari sininna farentana fung Allah Ta'ala, narekoi fegoi tentu fung Allah Ta'ala. Tasengami narekumas sempaja ki, ini untuk Allah bukan Pak. Mak puasa ki, mak baca Quran ki, semuanya untuk Allah bukan. Sebenarnya semua pahalanya untuk kita. Mas sempajaki yang kapalan atau apalan untuk siapa? Bukan untuk Allah, untuk kita. Allah tidak butuh pahala, Pak. Sedilin atau mas sempajang, Allah tidak naik derajatnya. Dia naga kata mau mas sempajak ke kulibok natanai, Allah pun tidak turun derajatnya. Allah agung dengan keagungannya, Allah mulia dengan kemuliaannya, tidak ada hubungannya dengan ibadah manusia. Semua ibadah yang dikerjakan oleh manusia, sininna akasiwangi fego Pak, itu sebenarnya bukan untuk Allah, tetapi untuk aletamato. Mas sempajaki engkapalana untuk aletamato. Ma puasa ki mega palana untuk aletamato. Mak baca koraki mega apalana untuk aletamato. Jadi sininna ibadah yang kita kerjakan adalah untuk diri kita sendiri. Cuma perlu dipahami bahwa kita kerjakan ini karena itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manfaatnya kembali kepada kita. Begitulah juga salawat. Kita bersalawat kepada Nabi, saya yakin biar kita tidak salawat, Nabi akan masuk surga.
Tetapi kalau kita bersalawat kepada Nabi, salawat itu akan kembali kepada kita dan Nabi akan memberikan syafaat kita nanti di hari kemudian. Magampalada je na rekomelo kita masuruga Pak. Asalan aku ki Nabi ta maka dia umatku selamat nih. Iya. Mengaku sebagai orang Islam magampalada Pak. Semua orang bisa mengatakan saya orang beriman. Saya orang Islam. Tetapi yang penting diperhatikan nangakumoki ka fung Allah Ta'ala maka da atan nakidi. Mengaku sebagai atar fung Allah Ta'ala magampang. Tetapi apakah Allah mengaku kita sebagai hambanya? Ini yang jadi masalah. Makumatar makada Nabi tak mengaku sebagai umat Nabi magampang. Tetapi yang susah, apakah Nabi Muhammad nanti di akhirat mengakui kita sebagai umatnya? Ya kumaka dan Nabi ta umatku itu dia gagal dia nafaris sakit maka dia tambah di pelek. Ya. Jadi ini yang penting. Bagaimana mendapatkan ini? Itu adalah kita banyak bersalawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun yang paling penting yang saya mau ingatkan dalam peringatan-peringatan seperti ini, sebenarnya apa sih yang dipikirkan Pak agar napikir Nabi tasawani? Ada 4 persoalan besar yang selalu dipikir oleh Nabi supaya kita ini mendapatkan keempat-empatnya ini. Yang pertama itu yang dipikirkan Nabi adalah bagaimana semua manusia ini mengenal Allah. Bagaimana semua manusia najepui fung Allah Ta'ala. Najepui makada atai lori fung Allah Ta'ala. Nah sebab nareko ya jepui na le ta'ata lori fung Allah Ta'ala insyaallah. Madece ni tu ka kulibok na tanah. Bahkan dalam hadis qudsi, ibu-ibu dan bapak-bapak, maka dia firman Allah Ta'ala, "Idza wajadtani wajadta kulla syai, wa idza faqadtani faqadta kulla syai." Esinin narufatawe narekum wajapuni muruntu ni misan ini gaya selesai persoalan. Tapi nareko dia misan ini gaya, maka kau tidak akan dapat apa-apa. Maka hadirin yang mulia, jadi Nabi itu bapak-bapak selama periode Mekah itu yang diperkenalkan itu siapa Allah yang sesungguhnya. Selama periode Mekah itu hampir 11 tahun Pak sebelum Nabi hijrah ke Madinah, bahkan ada yang mengatakan 13 tahun di Mekah itu yang ditanamkan saja tentang tauhid, ditanamkan tentang niki sebenarnya fung Allah Ta'ala. Narekomusan itu teman-teman fung Allah Ta'ala selesai persoalan. Saya biasa Pak karena saya sering terjun ke lapangan. Baru-baru ini saya penelitian di Takalar, angka kuro tomatua nasong ustaz masalah malang irufatawi imagi itu pala. Kenapa? Nasong salai sahadana, dia iseng sahadana. Coba na nasong iseng sahadana, najepui sahadana, pasti tamamanay mas sempajang. Iya. Nah dia minum na pemakai kan maka dia harus sahada. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah mengobi fung Allah Ta'ala engkau kurut tudar. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin saya mau sampaikan ini lebih jauh supaya mudah untuk kita, karena ini yang diperkenalkan Nabi siang dan malam Pak. Bagaimana orang itu yakin dengan kalimat tauhid ini. Atau secara sederhana, jadi la ilaha illallah dek gagafuang sangadinda fung Allah Ta'ala. Maksudnya ini kalimat itu adalah kita mengeluarkan keyakinan-keyakinan dalam diri kita dan hanya memasukkan keyakinan kepada Allah, bahwa Allah adalah segala-galanya. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang kasih rezeki, Allah yang menghidupkan, dan Allah segala-galanya. Allah yang beri manfaat dan Allah yang memberi mudarat. Saya khawatir jangan-jangan COVID ini banyak yang merusak keyakinannya orang. Nasabak narekong tahu maka ada yang bisa mematikan selain daripada Allah, maka itu sudah rusak keyakinan kita.
Saya perlu garis bawahi, Pak. Jadi jangan kita pernah takut dengan apa yang namanya virus-virus termasuk COVID ini. COVID tidak bisa mematikan. Yang mematikan hanyalah Allah. Mungkin hanya lewat virus itu. Ya. Seandainya sinina nak kena virus mati mana, cocok. Namigami sehat Pak. Ya rupale mati de nada fimen aja lah ya. Coba ada nafi ada lah ya hakika ada mati. Ya. Jadi hadirin yang mulia, ini perlu diyakini sungguh-sungguh Pak, bahwa ini keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan, tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat, hanyalah Allah. Ini yang ditanamkan Nabi. Ini yang diulang-ulang Nabi dalam periode Mekah selama 30 tahun. Sehingga sahabat itu punya keyakinan yang sempurna bahwa segala-galanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak-bapak Iro pangulut tamana sahabat itu kalau ada masalah Pak, itu langsung lapor kepada Allah. Makanya saya minta ibu-ibu dan bapak-bapak dari kongke persoalan apakah namanya, biar sakit, biar ada masalah, langsung kiingat fungan Allah Ta'ala ya Allah. Asam pajak iduan rakahum. Termasuk dari kumalasa ki mafadi buata atau mafadi sita asam pajak ki ya Allah. Aja na dokter matur yang ngerang aja na Pak Bura. Karena ada pernah suatu Nabi Musa itu engkane si waktu mafadi babuana. Waktu na mafadi babuana melodoangi fuang. Fadi kasih babuaku, tunjukkan kepada saya obat. Baru Allah kasih. Musa, kau pergi ambil itu daun, kemudian biasa malaki nasu ni pale 2 gelas jadi 1 misalnya. Kemudian kau minum. Setelah Nabi Musa minum, alhamdulillah sehat. 1 tahun kemudian, apa di sebuah nafengan. Tapi majok kami male rododonge, nampan nasu, si senda furaneno, ay pada tertambai, padina babuana, nampan melo dua, fuang, tonriolo, waktu nama fadi babuaku, tajaloka kair Pak Bure. Jadi rofegau magi atonge ya motor fabure wenu nadina faja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Musa, tahun yang lalu waktumu malasa ia mengerang. Jadi ujeloka ko supaya bisa kau sembuh. Sebenarnya saya bisa menyembuhkan tanpa obat itu, tetapi karena kau hidup di dunia itu harus ada sebab akibat. Saya bisa menyembuhkan kau langsung, tetapi saya ingin mengenalkan kepada kamu bahwa kau hidup di dunia itu ada sebab akibat. Maka saya tunjukkan obat. Tapi waktu kau sakit yang kedua, tentunya ia mengerang, tapi Pak Bura mengerang. Dia apa aja samu. Jadi hadirin yang mulia, ini yang pertama. Jadi betul-betul apapun yang terjadi dalam diri kita Pak, itu adalah langsung kita salat 2 rakaat. Dan Nabi mengatakan Nabi seperti itu. Jadi Nabi kalau ada persoalan dan para sahabat itu yang dia lakukan dalam hidupnya, ada masalah langsung dia salat 2 rakaat. Termasuk ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kita punya persoalan bahkan ada petunjuk, ibu bisa praktekkan. Termasuk kung kana tapale ujian atau ada sesuatu yang kita mau kerjakan. Gampang Pak, salat 2 rakaat dulu, kemudian bersedekah kepada fakir miskin dan baca surah Yasin paling sedikit 41 kali. Kapata proses di Pak baca dalam 1 malam itu mulai habis Isya. Mungkin ya yang sudah biasa ya baca Yasin mungkin butuh waktu 1 jam 2 jam, tapi yang belum mungkin bisa waktu 3 jam atau 4 jam, tidak apa-apa. Setelah kita baca, kita berdoa kepada Allah. Insya Allah Pak, hajat kita Allah bisa dikabulkan oleh Allah. Jadi saya ulangi kembali, ada masalah, ada persoalan, selesaikan dengan salat. Allah katakan, wasta'inu bis sabri was salat. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar aki yolo, ampa mas sempajang, melodori fung Allah Ta'ala, insya Allah Allah akan tunaikan kita punya hajat. Jadi itu yang pertama, tugas Nabi bagaimana setiap manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Atau mungkin karena di sini mungkin saya yakin banyak ulama-ulama, banyak ustaz, banyak kiai. Saya hanya ingin menjelaskan secara sederhana, nanti mungkin para ustaz, tokoh-tokoh agama bisa menyempurnakan bahwa sebenarnya Allah itu punya 99 nama. Narekoloki misengi fung Allah Ta'ala tolong dipelajari ini 99 nama ini. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahman ar-rahim al-malik al-qudus sampai kepada as-sabur. Aguri ada cedece Pak, aga betuanna ar-rahman, aga betuanna ar-rahim, aga masuknya al-malik al-qudus. Dari nareko furamana ni sengero dari 99 itu kita sudah pahami Allah Maha mendengar, bagaimana hebatnya Allah mendengar, Allah Maha melihat, bagaimana hebatnya Allah melihat. Semua 99 nama ini kita sudah pahami, kumpulkanlah semua itu kepada Allah. Itulah Allah yang sesungguhnya. Jadi saya ulangi Bapak-bapak, mudah-mudahan aguru ki kugurutta, aguru ki kutepandritata untuk memahami ini 99. Kalau kita sudah paham 99 ini, kumpulkan semuanya kepada Allah. Itulah Allah yang sesungguhnya. Dan ketika semua 99 ini sudah terkumpul kepada Allah, maka tidak ada lagi kata-kata yang bisa kita ucapkan. Yang muncul adalah faham. Inilah Allah yang kita sembah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi walaupun demikian Bapak-bapak, ada 3 yang menonjol itu selalu diingat-ingat. Pertama, Allah Khaliq, Allah Maha Pencipta. Kemudian Allah Malik, Allah yang mengatur alam semesta ini. Yang ketiga, Allah Razik, Allah yang memberi rezeki. Tolong ini 3 persoalan Pak dikupas dan dipelajari baik-baik. Bahwa Allah mencipta, Allah memelihara, dan Allah memberi rezeki. Yang lainnya bisa sebagai pelengkap, tetapi ini inti persoalan 3. Baik, kemudian yang kedua, yang selalu diingat oleh Nabi, dipikirkan oleh Nabi adalah bagaimana setiap manusia meninggal dengan membawa la ilaha illallah. Siapa makanya Nabi siapa yang meninggal dunia, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Niki tahu wetunna mate, nah dia bisa mengucapkan apakah dengan lidah atau dalam hatinya la ilaha illallah, orang itu pasti masuk surga Pak. Magampat tuh jadi narekomelo kita masuk surga Pak. Nanti menjelang kita meninggal dunia baca la ilaha illallah, insya Allah masuk surga. Tapi memang sebenarnya mudah. Saya pernah ke Sumatera, ke Palembang. Saya ketemu dengan orang yang kerjanya di kamar mayat. Kemudian saya tanya, apa pengalaman tak selama 37 tahun bekerja di kamar mayat? Dia bilang, dalam melihat orang-orang yang sakaratul maut, di antara 100 paling-paling ada 1-2 orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bayangkan Pak, berarti kalau 102 ya Rasulullah bagaimana? Jadi hadirin yang mulia, tidak gampang itu mengucapkan la ilaha illallah Pak. Jadi oleh karena itu banyaklah mensikirkan la ilaha illallah. Oleh contoh Pak, ini air, ini kan isinya air, ini botol. Nareko tak boleh makwe, apa yang keluar Pak? Pasti air, nasabah isinya. Kalau isinya susu, dia ditumpah begini, pasti susu yang keluar. Kalau isinya kopi, pasti kalau ditumpah, kopi yang keluar. Jadi apa yang ada di dalam itu, kalau itu tumpah, itu yang keluar. Makanya kalau orang ini senantiasa berzikir la ilaha illallah dan selalu membicarakan kehebatan Allah, la ilaha illallah, begitu dia meninggal dunia Pak, insya Allah dia akan menyebut la ilaha illallah itu. Tapi kalau kita tidak pernah sikir-sikir Pak, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, susah itu untuk menyebut la ilaha illallah di akhir hayat kita. Makanya banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Bisa dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Perbanyak itu zikir sehingga kalau kita meninggal dunia Pak bisa membawa itu kalimat la ilaha illallah. Maka dia minta
siapa yang meninggal dengan banyak, dengan mampu membaca la ilaha illallah, insya Allah orang itu akan masuk surga. Makanya bapak-bapak, narikong ka sila surata melok mati pemadang aja tuh sita salaiwi. Kuni romon rupa. Biasa tu juga mengatakan ya kau ilalengi maka dah la ilaha illallah. Nafuade maka dah la ilaha illallah furaniolo. Nareko depan nafuade la ilaha illallah. Ulangi sampai dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ajak tosi ini maaf la ilaha illallah nampak yerot toloi mate dia nang yang kelinga. Yang kelinga madeceng. Pernahkah dia ucapkan la ilaha illallah? Kalau dia pernah ucapkan la ilaha illallah papesoniolo. Kecuali kalau dia habis bicara lagi yang lain, baru kita ucapkan lagi kembali la ilaha illallah. Kemudian inilah namanya menuntung orang yang dalam sakaratul maut. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang kedua yang dipikirkan Nabi, bagaimana setiap orang meninggal dunia dengan mengucapkan la ilaha illallah. Supaya ini terjadi, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mulai malam ini banyak mensikirkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, yang dipikirkan Nabi siang dan malam itu, ini yang penting Pak. Bagaimana manusia tidak mampir di neraka dan langsung masuk ke dalam surga. Nah sabab maka dia Nabi tak pokoknya salafur mas sahada insyaallah tama seruga. Ya ruwe wakitor lade ajalalu nengka di ummaku lepaka kuranaka. Iya. Itu yang dipikirkan Nabi. Bagaimana supaya manusia ini semuanya langsung masuk surga dan tidak ada yang mampir di neraka. Nah sabab tadi furani fadaki maka dah nareko lepaki suruga ternyata maka dah di mana 80 tahun Pak. 80 tahun kali 360. Berapa ribu tahun itu? Kali 1000 lagi. Berapa miliar tahun kita di dalam neraka. Itulah waktu yang paling pendek, 80 tahun. Maka hadirin yang mulia, untuk kita selamat di situ ada beberapa amal. Ada beberapa amal yang harus kita menjadi perhatian. Yang pertama bapak-bapak pada cengi sempajange. Ya kota pada cengi sempajat Pak insya Allah masuk surga tanpa hisap. Pekogi carane pegelori sempajange. Yang dari itu pegoi sempajange pada tosa na pegoi nabitta. Agar sempajana nabitta yaitu biasa supaya menggampang hafala angkeriasa mo oto itu namanya BMW yang mobil mewah itu kayak Mercy. B itu berjamaah. M masjid atau musalla. W awal waktu. Ninggi mulai pego ya sempajange mas sempayang mak berjamaah kaku masjid atau musalla di awal waktu, maka orang itu di akhirat sebentar Pak tidak akan diperiksa, langsung tamah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah iparesa ki bawa pemawatan itu nih kere. Ya kung kakuro sifi masker, Pak Pura kali sifi masker cica. Ya haga ya ang ke polisi mereka pememperaja nasa sifi masker ki. Untung di mobil ada masker. Langsung kita pakai masker. Ifaresa ki bawa Pak Mawata, Pak Megalada tu Pak Kutanana. Ya. Tegi simu, tegi stengka. Magina Pak kue. Megalada. Tapi coba kere nareko dari ifaresa ki menyama nyawata Pak. Namulang ka surat-surat tak nareko ifaresa ki masuk satoki. Yang bagus itu tapanite bawang otona hong gawe. Laba ni sisen ni nampanisay maka lepas ti lengka ye. Bebas Pak. Makutor matu maleka nareko madeceng sampajan na tahu Pak insyaallah maberi jama di awal waktu insyaallah salah satu keuntungannya di akhirat masuk surga tanpa hisab. Ini yang kita mau. Hadirin yang mulia, ada lagi amalan-amalan yang lain yang bisa kita pakai untuk bisa tidak diperiksa Pak. Yang pertama, yang kedua itu adalah baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk setiap malam. Anarek kota baca miye surah Al-Mulk tungke wenni Pak. Sebelum kita tidur,
yakin dan percaya maka dalam kita nigi to baca surah Al-Mulk tungkat wani sebelum dia tidur, yang mengantarai dia antara dirinya dengan surga hanyalah dengan kematian. Jadi rekoi ifan dan nungangi baca Pak, insyaallah surah Al-Waqiah, insyaallah Allah akan selamatkan kita dari api neraka. Sebenarnya banyak hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita, bahkan siapa yang membaca Sayyidul Istighfar. Jadi Sayyidul Istighfar kita baca di waktu pagi, kemudian kita yakini artinya, kemudian meninggal sebelum sore, itu adalah masuk surga tanpa hisab. Atau kita juga hafal baca itu doa di waktu sore, kemudian kita meninggal di malam hari itu, maka insya Allah kita akan masuk surga tanpa hisab. Nah, cuma memang perlu ini ibu-ibu dan bapak-bapak sebab melampe-lampe Pak doangnya. Gampang gitu, tulis di HP kita Sayyidul Istighfar, muncul itu. Bahkan saya sangat anjurkan untuk membaca doanya Abu Darda. Doanya Abu Darda itu adalah doa untuk perlindungan diri. Cuma saya masih ingat ada doa yang diajarkan dulu, mungkin yang sudah tua-tua ini biasa nih napa tengkalinga maruriolo angkai asa guru Ki Haji Muhammad Nur kakujup pandang. Ini diajarkan doa Pak. Maka dari sininna anak-anak kumandang melokap maleko doang. Baca ini doa dan dia katakan kalau kau baca doa ini sesuai dengan hadis Nabi, nah sama makna kita ninggi to baca Pak doangenge ekatelu nareko elei ekatelu nareko rawengi, dan pada hari itu langit runtuh, dia katakan tidak akan memberikan mudarat kepada kamu. Begitu hebatnya ini doa. Jadi doa ini, dan saya yakin inilah yang perlu menjadi perhatian kita. Saya masih ingat waktu pelantikan Dewan Masjid, Pak Yusuf Kalla bilang begini, setelah masa pandemi ini selesai, maka akan datang suatu musibah lebih besar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka kita harus waspada. Maka oleh karena itu saya ingin mengingatkan, mulai malam ini ibu-ibu dan bapak-bapak tafalak lalu doang Pak. Magampami, saya yakin kita sudah hafal semuanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baik, tafalak mana nih? Ai, dia nak kena balato singkang eh. Iya. Tapi mega tu je tu nafala, amin nafala nampak kalau matindro, dia tu nak baca. Iya. Jadi yang mulai tolong diingat ini Pak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kalau ibu dan bapak baca 3 kali pagi, baca 3 kali sore, insya Allah sekalipun hari itu langit runtuh, akan diselamatkan kita orang wajib semuanya. Apabila kita baca ini, maka siparingarangi Pak baca. Kemudian yang kedua, saya ingin ingatkan tentang nareko sebenarnya je ini rufatawe Pak, si tongot-tongan na ini rufatawe. Kita cuma satu sedim itu bawa musuh Pak. Satu je musuh orang Islam. Satu je sedim itu bawa balita Pak. Sedim satu musuhnya orang Islam. Apakah itu? Itulah yang disebut dengan iblis la'natullahi alaih. Dan ero iblis di bawah setange, seditomi itu bawa jama-jamanna. Tersengam maka lebih ada jama-jamanna setange sedim di bawah. Aga jama-jamanna setange, bagaimana supaya manusia tidak taat kepada Allah. Jika rekong atau Pak tidak taat kepada Allah, berarti itu sudah gangguan setan itu. Tapi aja tuh sih terjaloi melampe kedai naganggu setan bo. Jadi kalau ada orang Pak maaf ya, kalau ada orang tidak salat berjamaah, sebenarnya orang itu sudah diganggu oleh setan itu ya. Nah sabak yero setange cek di musuh tadi setan bawang. Nah set di tomero bajawan-jawan setange menghalangi manusia untuk taat kepada Allah. Jadi kalau manusia tidak taat kepada Allah, itu sudah ada gangguan setan itu Pak, tanpa kita sadari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang harus menjadi perhatian utama. Mari kita banyak berdoa, Pak. Nah,
Bagaimana supaya kita itu si watanna nasaba ero setange dinirita Pak. Gitu. Maka dia ali coba nabi setange na si jago luka soni. Tapi harus setangga dia nak kayita, nak kandatok ya kada nirita. Ya hadirin yang mulia, fikih cara menghadapi setan. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, waktu iblis bersumpah di hadapan Allah, apa yang iblis bilang? Mulai hari ini ya Allah, gara-gara Adam aku terusir dari surga. Saya akan menggelincirkan anak cucu Adam dari muka, belakang, kiri dan kanan. Apa naho iblis? Yolo, mondri, kanan, kiri. Nalufe yase si bayawa. Coba nama kada yase yawa, ay masolaki. Tapi dia nalufe yase yawa. Untuk menghadapi iblis Pak, banyak doa kepada Allah dan banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aga Pak dongan Pak. Angka tu faduangan Nabi tamak kada niki dene lui ganggu kaku iblis hafal ini doa. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. 3 kali. Ele ita baca kata lu a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Insyaallah kalau kita baca ini Pak, aku berlindung kepada Allah yang maha mengetahui lagi maha mendengar dari gangguan syaitan. Insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah. Hadirin yang mulia, nasaba iro setange Pak mawatala tunggu tu hadapi. Nasaba iro senge iblis yang menggoda Nabi Adam masih hidup sampai sekarang Pak. Tasangame maka mati iblis deh. Karena dia minta kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya sampai seumur dunia ini dan Allah terima. Jadi Nabi Adam sudah meninggal tapi iblis itu masih hidup sampai sekarang. Bagaimana pengalamannya menggoda nabi dan lain sebagainya, apalagi kalau kita tidak minta pertolongan kepada Allah, kita akan susah. Makanya hadirin yang mulia, mintalah kepada Allah. Saya biasa kasih contoh begini Pak. Nareko angka tahu mega sunnah Pak. Loki Joko Bolana taruh umpamanya Jong banyak anjingmu ini mungkin masuk di rumahmu ini. Nah sebab kalau banyak Pak anjing nareko isu ya namanya kita usir dia pasti menggonggong. Pasti dia menggonggong. Dilempari batu tambah menggonggong dia. Tapi hadirin yang mulia, bagaimana caranya menghadapi anjing ini? Gampang. Obi pun nak boleh. Jom, kalau semua lo kita bolamu, maka dia jom, aja muka gue, tamat kok, taman itu Pak, selesai persoalan. Begitu juga dengan setan. Kalau kita mau enak, minta kepada Allah. Puan mengganggu kasih setan, saya tidak bisa hadapi ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menghadapi. Tolonglah aku ya Allah. Menangis kita tengah malam untuk tidak diganggu oleh setan. Maka dia mengatakan, setan, aja mengganggu itu, tapi pembedek selamat nih. Ya hadirin yang mulia, inilah caranya kita menghadapi. Kalau kita mau andalkan diri kita Pak, tidak bisa. Hanya butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang selalu dipikir oleh Nabi, bagaimana setiap manusia tidak masuk ke dalam neraka dan langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang dipikirkan oleh Nabi siang dan malam, ini Pak yang kurang sekarang ini. Bagaimana semua umatnya menjadikan dakwah sebagai maksud dan tujuan hidup. Sehingga Nabi katakan, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah kepada orang sekalipun satu ayat. Bahkan Nabi katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Inilah Pak kekurangan kita sekarang ini, yaitu kita tidak perhatian kepada saudara-saudara kita. Sebagai menjelang penutupan ini saya ingin menyampaikan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia Nabi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Deni asat tawe matepet lori Allah Ta'ala. Nareko dia tidak mencintai saudaranya apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Kalau saya tanya ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pada peringatan Maulid ini, apa kira-kira keinginan kita yang paling tinggi? Saya yakin semua kita mau masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melu mana kita masuk surga? Nah, karena kita mau masuk surga, maka dia Nabi ta de tuniang ke kota matape nareko de mufoji fadamur fatau fapadatu mufoji loralemu sendiri. Karena kita ini mau masuk surga, maka siapapun yang kita temui niga teruntuk Pak. Kita hanya berpikir bagaimana orang ini juga masuk surga. Sehingga yang kita pikirkan bagaimana manusia ini semuanya mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kurang sekarang. Padahal agama itu intinya Pak begini, tolong diperhatikan. Yerosenge agama ta Pak sebenarnya sederhana. Telum itu bawang. Gurui, kemudian pasilen nerengi, kemudian sampaikan kepada orang lain. Pelajari, amalkan, sampaikan. Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan Al-Quran dan sampaikan Al-Quran. Pelajari hadis, amalkan hadis, kemudian sampaikan hadis kepada orang. Begitulah agama Pak. Jadi agama itu guri agama ta, kemudian tafegoi paperintana fong Allah Ta'ala relana agama ta, kemudian ifalatu kang ifadat tarufatau ya sengi agama. Ini tiga yang harus ada Pak. Tolong ini diingat baik-baik. Guri madeceng agama, nampa pegoi madeceng agama ta, nampa falatu kang ifadat tarufatau, barulah agama ini akan tersebar. Kalau kita di maulid-maulid seperti ini Pak tidak seberapa, cedek bawa yang kalinga. Padahal agama kita ini luar biasa banyaknya. Maka jangan pernah berhenti bapak-bapak. Saya anjurkan di mana ada perayaan maulid datang ki Pak. Di mana ada majelis maulid seperti ini datang ki. Insya Allah semua yang hadir di sini dalam satu hadis dikatakan siapa yang menghadiri majelis-majelis zikir sebelum majelis itu ditutup, maka malaikat mengatakan, ya Allah, semua yang duduk dalam majelis itu ampuni dosanya semuanya. Maka hadirin yang mulia, ibu-ibu nanti setelah meninggalkan bapak-bapak, setelah meninggalkan majelis ini, insya Allah semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu hadirilah bapak-bapak. Di mana ada peringatan maulid hadir, di mana ada peringatan maulid hadir. Kita bergembira atas lahirnya junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang paling penting ini saya mau tekankan di peringatan maulid seperti ini, kegembiraan kita Pak banyaklah bersedekah. As-sedekah ki madeceng. Makanya supaya semua kita ini bersyukur kepada Nabi, maka kita saling bantu Pak. Kalau kita hadir seperti ini, mari kita saling membantu, bersedekahlah. Dan alhamdulillah saya lihat di Wajo ini, di Sengkang ini, bahwa semua saling membantu untuk mewujud. Mudah-mudahan semua masjid yang ada di Kabupaten Wajo ini menghidupkan yang namanya syiar agama Islam ini dengan maulid di mana-mana Pak. Tidak usah lagi diperhatikan ada yang mengatakan bid'ah macam-macam. Dia menisengi Pak. Mungkin itu sudah banyak dikupas oleh ulama-ulama kita. Baik ulama-ulama kita di Jakarta di mana-mana mengatakan bahwa peringatan maulid seperti inilah sangat dianjurkan untuk membangkitkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi hijrah ke Madinah disambut luar biasa. Ta'ala al-badru alaina. Ini kan penghormatan yang luar biasa, kegaguman kepada Nabi kita. Maka oleh karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak, mari kita dengan peringatan ini kita kembali tadi mengingatkan pesan 4 itu. Apa sebenarnya yang diinginkan Nabi? Yang pertama ya jepifung Allah Ta'ala. Yang kedua meninggal dengan membawa la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga di akhirat tidak mampir di dalam neraka, langsung masuk ke dalam surga. Yang keempat, bagaimana menjadikan dakwah sebagai maksud dan tujuan hidup. Inilah 4 yang fungsi utama yang dipikirkan Nabi siang dan malam. Mudah-mudahan kita ingat semuanya. Saya ulangi kembali kesimpulan
bahwa yang dipikirkan Nabi siang dan malam bagaimana semua orang mengenal Allah. Najepui Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, bagaimana meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang ketiga, bagaimana kita nanti di akhirat tidak mampir di neraka dan masuk ke dalam surga. Dan banyak amalan-amalan yang saya tunjukkan masih bisa tambah amalan-amalan yang lain. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting, Pak. Bagaimana setiap orang mau mengajak saudaranya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam peringatan Maulid pada malam hari ini, insya Allah Allah kumpulkan nanti kita semua di surga Firdaus pada hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin.